lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Seperti biasa, kita sudah bersama dengan pakar hukum yang sudah tidak asing lagi. Siapa lagi kalau bukan dengan Profesor Sunarno Edi Wibowo SHMHum. Langsung saja kita sapa, apa kabar Prof Bowo? Alhamdulillah, selamat malam, baik-baik, sehat selalu. Dan di studio Prof juga sudah hadir audiens, teman-teman dari Universitas Trunojoyo Madura, dari PENS dan juga dari UNESA yang nanti juga bisa bertanya-tanya Prof, seperti biasa terkait topik hukum hari ini ataupun tentang di luar topik hukum hari ini. Boleh ya Prof ya? Boleh. Baik Prof, hari ini kita akan berbicara Prof tentang mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi. Prof, ini masih fresh sekali, mendapat rehabilitasi Prof katanya dari Presiden Prabowo Subianto. Selain Ira, ada 2 terdakwa lain dalam kasus korupsi di ASDP yang menjerat Ira, mantan Direktur Komersial dan Pelayanan Muhammad Yusuf Hadi, dan juga mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Hari Muhammad Adi Caksono yang juga diberikan rehabilitasi. Kalau tanggapan Prof Bowo nih, Ira Puspadewi kan sudah dijatuhi pidana 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara. 2 mantan direksi lainnya, Muhammad Yusuf Hadi dan juga Hari Muhammad, masing-masing divonis 4 tahun penjara. Kalau menurut Prof Bowo, pemberian rehabilitasi ini sudah tepat atau belum? Ya. Nah, inilah yang 3 kali sudah ada amnesti, 3 kali nih ya. Kemarin sempat ada amnesti, abolisi juga, Tom Lembong dan Hasto. Sekarang ada rehabilitasi. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan pertama, Prof, bisa dipaparkan kepada pemirsa setia Surabaya TV dan juga teman-teman mahasiswa yang ada di studio. Apa Prof perbedaannya antara rehabilitasi, amnesti dan juga abolisi? Nah, kalau amnesti pengampunan, abolisi menghapus. Kalau rehabilitasi memperbaiki namanya. Memperbaiki nama, harkat dan martabat, memperbaiki nama, harkat dan martabatnya, memperbaiki nama baiknya, harkat dan martabatnya. Tapi itu kalau abolisi dihapuskan total ya Prof? Iya, tapi kalau amnesti pengampunan. Kalau rehabilitasi nama baiknya. Pengembalian nama baiknya. Jadi tapi memang selain dikembalikan nama baiknya, apakah sanksi hukumnya juga hilang atau seperti apa Prof? Nah, kalau sudah ada nama baiknya, ada 2 memang. Kalau rehabilitasi itu ada 1, kalau secara normatif aturan hukum adalah di pasal 97 KUHP, yaitu memperbaiki nama baiknya, harkat dan martabatnya, dikarenakan bebas itu, katakan bebas tadi, ada lepas demi hukum, ada putusan riswak bebas murni, itu namanya bebas. Tapi bebas secara hukum. Tapi kalau bebas secara politik itu digunakan, yaitu konstitusi, undang-undang dasar, sebagaimana yang kita bicarakan tadi, rehabilitasi, abolisi, amnesti. Nah, oleh karena itu memang di dalam trias politika itu ada pembagian. Baik pembagian judikatif itu adalah haknya Mahkamah Agung dan di bawahnya. Kalau legislatif itu haknya DPR. Kalau eksekutif haknya presiden. Tapi presiden itu adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi meskipun dia eksekutif bisa masuk ke ranah judikatif. Kenapa? Karena ada hak istimewanya. Hak prerogatif presiden lah ya. Untuk memberikan hal itu ya. Benar. Dan tentunya itu sudah diberikan atas pertimbangan juga ya Prof ya. Atas pertimbangan masyarakat, ingat loh ya, atas pertimbangan masyarakat yang disampaikan. Tentunya saya memberikan satu legal opinion ketika persoalan-persoalan hukum ini, sehingga ada pakar, semua itu diperhatikan. Nah, makanya harus hati-hati, masyarakat sekarang sudah cerdas. Ya, apalagi dengan ada sosial media ya Prof ya. Segala macam saran dan masukan juga bisa didapatkan dari situ ya Prof. Masyarakat melihat, sehingga masyarakat menyampaikan semua ke DPR aspirasinya, inspirasinya, sehingga DPR menyampaikan, mengkaji ke hukum ya, Kementerian Hukum, yaitu untuk mengkaji tentang bagaimana dengan pakar-pakar itu. Mengkaji memang ini adalah perlu direhabilitasi. Dikarenakan apa? Dikarenakan 1, memang persoalannya ini harus dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 25 itu adalah BUMN ini. Kan ASDP BUMN. ASDP itu angkutan sungai, darat dan pengangkutan. Ya. Nah, dari sinilah, karena kalau ini BUMN
Nah itu adalah persoalan BUMN, jadi persoalan bisnis, bukan persoalan yang berhubungan dengan yang lainnya. Karena bisnis ini untung rugi, memang dia itu hal-hal yang persoalannya hakim harus tahu, kemudian penuntut harus tahu, penyidik harus tahu. Tahunya apa? Ketika ada putusan MK 26 nomor 26 tahun 2015 ada pasal 1 ya. Pasal 3 ayat 1 dan pasal 2 itu harus nyata-nyata. Dia itu harus memang korupsi, uangnya ada. Nyata-nyata menguntungkan diri sendiri, nyata-nyata merugikan negara, seperti itu ya? Iya. Jadi memang nyata-nyata dia itu korupsi. Korupsi apa uangnya? Kalau nggak korupsi, dia hanyalah sebagai salah satu untuk bisnis. Berarti enggak. Katakanlah seperti itu. Bisnis untuk rugi. Nah, oleh karena itu penting sekali harus paham sebetulnya. Saya berkali-kali harus memahami. Jangan sekarang hakim punya keyakinan, punya kewenangan untuk memutus dan sebagainya. Tapi lihat aturannya. Karena hakim itu sebetulnya ketika persoalan-persoalan ya sekarang ini bukan yang lalu, sekarang ini hukum itu semakin lama semakin berkembang, aturan semakin lama semakin berkembang, ya toh semua itu harus memang janganlah saya ini loh hakim saya bisa antipati, bisa dipilih, tidak bisa. Zaman sekarang nggak bisa seperti itu ya, Prof. Nah ini seperti saya ini seorang pakar hukum. Akhirnya memberikan legal opinion ke presiden, ke DPR, ya toh seringkali. Akhirnya didengar apa? Nggak semua itu adalah dicampuri. Memang nggak itu, jangan mencampuri, jangan intervensi. Tapi masyarakat sekarang bisa, ternyata sekarang. Kalau dulu nggak ada itu, susah merehabilitasi korupsi ya, susah memberikan amnesti, susah memberikan abolisi. Sekarang presiden sekarang bisa. Lah oleh karena itu ini sebagai salah satu untuk introspeksi. Siapa Prof yang harus introspeksi? Baik jaksa, penuntut, baik KPK, baik kejaksaan, baik hakim itu harus introspeksi. Ketika kena hubungannya dengan amnesti, abolisi, rehabilitasi, hilang sudah apa yang menjadi satu konsepnya, apa yang menjadi pertimbangannya. Nah, pertimbangannya ini harus dikaji. Orang pakar-pakar seperti saya oleh kajian masalah yang ke Kementerian Hukum nanti disampaikan ke Presiden sudah pertimbangan dari Mahkamah Agung. Jadi jangan sampai nanti mempertimbangkan ini adalah antipati. Jadi pengadilan nggak boleh antipati, kejaksaan nggak boleh antipati, kepolisian nggak diantipasi. Soalnya apa? Nanti ini sebentar lagi akan terjadi. Saya mengusulkan agar adanya sekarang reformasi dari kejaksaan, reformasi dari penyidikan, sudah polisi, kejaksaan, hakim, harus semua. Ini namanya apa? Aparat penegak hukum. Menurut Prabowo semua lembaga harus direformasi. Iya dong, jangan hanya itu aja. Lah ini reformasinya sudah ada rehabilitasi ini. Ini usulan dari usulan ya legal opinion dan satu ya berhubungan dengan salah satunya juga Pak masukan dari Prof Bowo sebagai pakar hukum ya. Ini Surabaya TV ini kan masukan. Ya kan? Baik Prof, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut ya tentang tadi opini Prof Bowo dan juga tentang substansinya saya mau tanya dulu Prof. Tadi kan Prof Bowo juga sudah sempat singgung bahwasannya baik rehabilitasi, abolisi, amnesti itu adalah hak prerogatif presiden. Apakah presiden itu perlu meminta persetujuan DPR untuk memberikan itu? Itu arahan dari DPR dulu. DPR itu adalah aspirasi masyarakat. Mensos, terus seperti ini, kajian-kajian ini dengar. Sekarang semua itu bisa didengar oleh DPR. Lah DPR memberikan rekomendasi saran pada presiden. Presiden akhirnya agar nantinya DPR mengaji ke Kementerian Hukum langsung ke presiden ke Mahkamah Agung. Jadi ini adalah konstitusional kok ini. Kecuali nggak ada undang-undangnya, nggak ngawur ini sebetulnya. Oleh karena itu penting bagi saya sampaikan ini, diingat-ingat ini. Kalau sudah rehabilitasi, amnesti, abolisi, berarti apa? Berarti adanya satu ketidakhati-hatian.
Kejadian apa? Nah, kasihan juga. Dari aparat penegak hukumnya Ya, maksudnya dari Prof Bowo. penyidikan, dari penuntutan. Ya akhirnya seperti ini. Kenapa? Karena ini adalah masyarakat sekarang sudah tahu semua. Sekarang ini ya medsos ini berjalan, Instagram berterbaran. Terus semua bisa. Sekarang hati-hati, kasusnya ini didengar, maka dengan demikian harus ada kehati-hatian. Seringkali loh, ketika saya melihat, soalnya ini terus terang loh ya, dissenting ini putusannya, satu setuju, satu enggak, dissenting opinion ini putusannya. Dengan adanya dissenting opinion, maka salah satu harus ada kehati-hatian. Betul, karena Prof Bowo Nah, juga tadi sudah singgung ada dissenting opinion, ada yang setuju, ada yang tidak. Kalau dari Prof Bowo sendiri sebagai pakar hukum, Ya. setuju nggak dengan pemberian rehabilitasi ini? Oh, sangat setuju, karena ini konstitusi. Saya terus terang nggak bisa dong, saya ini menurut pandangan hukum, nggak bisa, harus mempertimbangkan yang lainnya. Kalau nggak ada konstitusi, saya ngawur. Tapi ini ada Undang-Undang Dasar, pasal 14, ayat 1, 2, ada ini. Gak main-main, kecuali nggak ada. Dan itu pun satu pertimbangan yang lain. Banyak ini semua itu ada pro kontranya. Kok begini, begitu. Lah kita itu, mohon maaf, kita itu negara gak makstat. Negara kita itu Reichsstaat. Negara kita berdasarkan undang-undang, bukan berdasarkan kekuasaan. Ya kan? Pasal 1 ayat 3. Undang-undang dasar ini yang tertinggi. Oke, baik Prof. Prof, seperti yang kita ketahui ya Prof, pada saat pengambilan putusan dari 3 hakim yang ada, 3, tidak seluruhnya seperti yang Prof Bowo sebut ada putusan itu menyebut bersalah. Hakim Ketua Sunoto menyampaikan dissenting opinion seperti yang Prof Bowo sampaikan bahwa proses kerja sama usaha dengan akuisisi PT Jembatan Nusantara pada 2019 hingga 2022 merupakan keputusan bisnis seperti yang Prof Bowo sudah sebut juga yang diambil dengan itikat baik meski hasilnya tidak optimal. Menurut Sunoto tidak ditemukan adanya niat jahat atau mens rea maupun perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Karena itu para terdakwa mestinya dilindungi doktrin business judgment rule yang merupakan dalam hukum korporasi. Menurut Prof Bowo, apakah setuju dengan hal ini? Dan undang-undangnya kok 1225. Soalnya apa? Soalnya ini BUMN mengeluarkan undang-undang kok. Ini tidak terlepas dari yang lain. Ini bisnis. BUMN bisnis, ini kan bisnis. Jadi ini adalah keputusan bisnis yang diambil memang semata-mata karena jabatannya. Jabatan, karena untung rugi. Nah kalau untung terus ya masa nggak untung ya, semua itu harus dilihat dulu. Ketika bisnis terus rugi kena korupsi kan, sorry ya, ini kan keputusan yang salah benar, harus dipertimbangkan. Jangan gini loh. Maksud saya kalau menjadi pejabat itu jangan langsung begini, jangan. Jadi memang harus kehati-hatian dulu. Jangan sampai harus melihat aturan dulu. Aturan apakah ini memang dipengaruhi atau tidak. Nah, sebetulnya ini rekomendasi dari saya, pendapat bahwa yang dilihat itu adalah penghitungan dari BPK. Oke, tahan dulu Prof, karena tadi kita sudah ngomong-ngomong tentang perhitungan BPK, seperti yang kita ketahui diakuisisi senilai 1,2 T, tapi ternyata berdasarkan hitung-hitungan BPK dan juga KPK ternyata harusnya hanya seharga 950 miliar. Kenapa ada selisih segitu banyak dan akhirnya keputusan itu membuat beliau harus kena sanksi hukum? Nanti kita akan bicara lebih lanjut, tapi sepertinya akan semakin panas nih perbincangan kita, maka itu kita tahan dulu, kita akan break sebentar untuk jeda iklan. Tetap di Hukum di Mata Bowo.
Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Prof tadi sudah sempat terputus tadi, Prof Bowo sudah sempat singgung bahwasannya memang kalau berdasarkan hitung-hitungan KPK dan juga BPK seharusnya nilai akuisisi dari PT Jembatan Nasional itu hanya sekitar 950 miliar. Tapi kenapa diakuisisi mencapai harga 1,2 triliun? Akhirnya ada selisih yang akhirnya membuat Ibu Ira sampai sekarang nih harus dijatuhi sanksi nih. Kalau menurut Prof Bowo seperti apa? Apakah itu membuat orang juga menjadi takut untuk menjadi pimpinan BUMN karena salah kebijakan, salah mengambil keputusan, dampaknya fatal juga ternyata, Prof. Kita harus memang membedakan antara keputusan, apa itu kebijaksanaan, apa itu keputusan hukum, itu. Nah, kalau kebijaksanaan ini ada hubungannya dengan administrasi, maladministrasi. Jadi kesalahan administrasi itu menurut pandangan saya kalau kebijaksanaan. Tapi kalau keputusan hukum bisa ini ada persoalan dengan pasal 3 tadi saya sampaikan. Tapi setelah dicek dengan Pasal 2 KPK dan lain-lain juga tidak terbukti menerima uang 1 sen pun, Prof. Nah, maka dari itu apa sampaikan bahwa pertama kali ketika orang menduga adanya tindak pidana korupsi harus ada penghitungan dari BPK. Dalam arti kalau BPK sudah memberikan rekomendasi ketika ada kerugian negara, ini adalah satu alat bukti. Dalam hal ini kerugian negara adalah membayar lebih dari nilai yang semestinya atau seperti apa, Prof? Berarti BPK itu tidak menghitung. Kalau sudah nggak ada kerugian negara berarti kan nggak terhitung. Penghitungan kerugian itu kan dari audit. Berarti sampai putusan nggak ada, putusan ini nggak ada hubungannya dia merugikan keuangan negara, merugikan keuangan atau tahu saya sampaikan ketika ada hubungannya dengan adanya nyata-nyata dia menggunakan keuangan negara. Oke. Jadi harus dilihat dulu keputusan MK 26 tahun 2015 itu adalah delik formil menjadi delik material. Contohnya demikian. Memang dulu bisa pasal 32 bisa. Kata dapat penjelasannya, indikasi penjelasannya bisa. Oh, indikasi bisa. Sekarang enggak. Harus diuji dulu bahwa ada kerugian negara. Nah, makanya libatkan PPATK, dilibatkan BPK, dilibatkan BPKP, dilibatkan, semua dilibatkan. Ketika audit dulu ditentukan dulu keuangan. Oke. Nah, Tadi Prof Bowo juga sudah sempat singgung tentang audit keuangan. Ya. Seperti yang kita ketahui tadi berdasarkan hasil hitung-hitungan harusnya dengan revenue sekian harga akuisisinya 950 miliar. Tetapi ternyata diakuisisi 1,2 triliun dan itu berdasarkan hasil hitung-hitungan atau audit dari internal KPK atau BPK. Ya. Nah, pertanyaannya mungkin masyarakat kepengen tahu bagaimana kita bisa mempercayai atau bentuk transparansinya seperti apa hasil hitungan dari internal KPK atau BPK sendiri? Kenapa bisa beda selisih segitu banyak gitu loh, Prof? Nah, itu penghitungan pertama. Ada dissenting opinion tadi saya sampaikan ya. Dissenting opinion itu adalah merupakan antara hakim yang satu dan hakim yang lain dissenting. Ini adanya pada waktu pemeriksaan terdakwa atau saksi atau surat. Kelihatan di situ. Mana digunakan uangnya itu? Karena dengan keputusannya akuisisi akhirnya merubuhkan ke hubungannya SDP kan, dia sebagai direktur utama SDP yaitu ya angkutan sungai darat dan apa itu pengangkutannya. Dalam arti demikian ada satu kerugian itu dengan adanya satu ini nggak mainstreamnya ada ya, ada kajian mainstreamnya ada, nggak ada niatan tapi ada kerugian. Kalau semua ini nanti akan terjadi, direktur BUMN seperti ini, dia nggak akan memutuskan. Dan jika ada nilai satu keuangan yang berputar, ya hubungan bisnis. Kata-kata bisnis, ini nggak mungkin harus untung terus. Ya, ada kalanya buntung, rugi. Kalau bisnis loh.
lain dengan yang lainnya. Kalau lainnya sudah boleh, tapi ini bisnis harus ada kehati-hatian lagi. Ketika adanya satu pemeriksaan ya, kalau ada ya pada waktu pemeriksaan BUMN, ini harus hati-hati. Melihat dulu aturan di dalam BUMN itu, internal BUMN itu ada Undang-Undang 1 2025. Ini tersendiri BUMN itu. Oke. Ya, enggak seperti halnya yang lainnya. Tapi kalau sedikit boleh kita rangkum, Prof, dari cerita Bu Ira sendiri, bahwa memang untuk mengantarkan dengan ferry terutama ada kekurangan kapal, sehingga kalau misalnya ada hujan atau cuaca buruk, ketika kapal tidak bisa berlayar, salah satu dampaknya mungkin bisa harga-harga seperti harga telur naik. Nah, oleh karena itu memang dari ASDP menyatakan butuh untuk menambah unit kapal. Benar. Namun karena untuk menambah unit kapal soal perizinan agak sulit ya, sehingga tidak memungkinkan untuk menambah unit, akhirnya mengakuisisi dari PT Jembatan Nasional ini yang mana memiliki 53 atau sekitar 56 kapal yang trayek kapalnya memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan ASDP untuk melakukan mobilisasi barang-barang dan juga orang. Nah, artinya sebenarnya dalam hal ini tuh Bu Ira melakukan kebijakan yang menguntungkan kan, Prof, sebetulnya, dan juga tidak ada bukti nyata-nyata menerima uang 1 peser pun, Prof. Nah, tujuannya kan menguntungkan masyarakat. Betul. Karena Indonesia dari pulau ke pulau kan. Betul, Prof. Untuk angkutan sungai, darat, dan pengangkutan ini, SDP ini, kalau nggak ada kapal, bagaimana nanti bisnis itu berputaran? Nggak mungkin terjadi, kasihan orang-orang kecil itu sampai kapalnya. Makanya akuisisi itu, supaya hanya sebetulnya tujuannya apa sih? Tujuannya itu hanyalah untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Jangan sampai di Morowali loh ya. Morowali tahu Morowali. Wah, itu ada segala sesuatu itu nggak diketahui sampai ribut itu. Kan bukan hubungannya dengan kalau ini. Kalau Morowali ini perbedaannya lah. Ini sampai sekarang dobra-obra itu ya. Nah, itu baru. Jadi kepentingannya untuk bos, ya toh, orang-orang yang tinggi-tinggi atau untuk masyarakat. Nah, ini untuk masyarakat, kena angkutan, ya, sungai, darat, laut, dan sebagainya, pengangkutan seperti itu. Oke, jadi makanya akuisisi supaya apa? Supaya untuk masyarakat yang terpencil itu bisa diangkut. Kalau enggak, negara itu kan melindungi. Negara itu mengayomi masyarakat, kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat rugi, untung salah. Ini makanya semua itu akan dikaji. oke. Rekomendasi saya terus terang aja nggak salah. Karena apapun ada hubungannya, dia nyata-nyata harus menerima uang korupsi. Dia nggak menerima uang kok. Apa yang disampaikan tentang adanya penjelasan pasal 3 dan 2 itu saya jaga dulu. Pokoknya potensi dikasih semuanya, ada keputusan rugian negara untuk orang lain salah dan sebagainya salah. Ini masa lalu. Ini harus introspeksi. Ya. Jangan sampai yang saya sampaikan tadi. Ono kedendaman, ya, ono empati, simpati, dan sebagainya, banyak sekali kok. Saya tahu, saya ini sedang kemana-mana, ternyata kamu melawan saya, oh tak sikat kamu bikin surat, tak sikat kamu. Saya ini loh, korban tentunya. Tapi saya demi kepentingan, akhirnya saya membuat legal opinion bagi semua ini loh, hukum sekarang di sini, di Indonesia seperti ini. Sudah paham, akhirnya alhamdulillah. Ya, salah satunya adanya faktor ya bisa presiden untuk merehabilitasi, abolisi, ya, amnesti. Dan kenapa? Karena saya sampaikan tatanan hukum yang sebenarnya, bukan asal gue, asal senang dan sebagainya, bukan. Ingat ya, sekarang semua harus proporsional. Kalau nggak proporsional akan ada rehabilitasi. Kalau sudah rehabilitasi, apa artinya menjadi seorang hakim? Apa artinya sebagai KPK? Gak ada artinya kan? Kenapa? Di atas undang-undang itu harus dilihat
undang-undang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar. Pasal 14 ini kalau digunakan oleh presiden, dia bukan eksekutif, tapi bisa menjadi yudikatif. Oke, tadi Prof sudah sempat singgung tadi kata yang menarik, apa gunanya KPK dan lainnya kalau sudah diberikan rehabilitasi, dan di sini kita melihat ada perbedaan ya dengan Presiden Prabowo diberikan rehabilitasi artinya dipulihkan nama baiknya, sementara dengan KPK, BPK dan penyidik lain-lain sebetulnya dijatuhi hukuman gitu. Kenapa ada perbedaan seperti ini, Prof? Nah, inilah dia harus melihat apa? Melihat salah satu prosesnya ini apakah benar apa salah, bukan karena adalah dia menggunakan haknya. Berarti dengan adanya rehabilitasi maksudnya Presiden Prabowo ada proses yang salah nih dengan penyidikannya Ada atau proses seperti yang ini? salah. Kalau nggak salah, rehabilitasi istimewa, nggak mungkin semua dapat rehabilitasi, dapat abolisi, dapat amnesti, tidak semua. Saya katakan tadi kan, legal opinion bisa saja ke DPR saya, bisa saja ke Presiden, bisa saja ke Mahkamah Agung. Saya kan boleh. Ada surat terbuka, ada semua. Saya loh ya. Makanya ini adalah kalau bicara rehabilitasi, abolisi, amnesti ya enggak masalah. Memang itu haknya. Makanya jangan sampai orang yang punya kekuasaan itu berlebihan. Harus memang bijak. Juga harus ada aturan yang mencakup ya, semua Prof. benar, KPK benar, hakim benar, boleh itu haknya dia. Tapi kalau sudah kena seperti ini, apa artinya dia itu? Seakan-akan kembali lagi, sia-sia itu. Prof, tapi dalam kasus ini kan Prof Bo juga menganggap bahwa pertanggungjawaban yang tepat atas keputusan bisnis tersebut adalah seharusnya melalui gugatan perdata, sanksi administratif atau perbaikan tata kelola perusahaan, bukan pidana. Menurut Prof Bo seperti itu. Sepertinya kan kalau menurut Prof Bo seperti itu ada perbedaan nih. Gimana nih, Prof? Ya, perbedaan ketika ini BUMN itu ada persoalan BUMN. Harus dikaji dulu tentang aturannya dulu. Aturan ke dalam BUMN ini. Ini berhubungan dengan bisnis. Ya toh. Kalau berhubungan dengan bisnis, mesti harus untung ruginya. Tapi kalau memang dia itu ada hubungannya dengan adanya nyata-nyata bisnis tapi untuk kepentingan pribadi, saya nggak bisa terjadi, bisa salah. Apapun, meskipun BUMN itu ada saham-saham ya, negara punya saham 51 dan sebagainya, sahamnya tetap itu adalah uang negara. Tapi kalau untuk tujuan bisnis, ini harus hati-hati, karena sudah ada frame-nya. Undang-Undang 1 tahun 2005. Prof melihat ada kemiripan nggak dengan kasus Tom Lembong kemarin? Nah, Tom Lembong, dia itu ada keputusan. Siapa yang memutus? Presiden. Menteri itu kan apapun bisnis gula, impor gula, ya itu keputusan presiden. Presiden tanpa keputusan menteri tidak berani. Segala sesuatu menteri harus berani. Kalau ada keputusan lah, inilah yang namanya memang Tom Lembong nggak gunakan uang kok. Sama juga ya, nggak menerima uang sepeser pun ya, Prof. Tapi ini kan masyarakat atau pemirsa setia Surabaya TV juga jadinya bertanya-tanya, Prof, karena sudah beberapa kali kemarin ada yang diberi rehabilitasi, abolisi, amnesti. Apakah kali ini pemberian rehabilitasi itu bisa dibatalkan atau ditarik kembali? Tapi tahan dulu, Prof, karena kita akan kembali setelah satu ini. Tetap bersama kami di Hukum di Mata Bowo.
Pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Prof, menyambung pertanyaan sempat terputus, Prof, karena kita kan di pemerintahan Prabowo Gibran sempat mendengar banyak sekali ada yang namanya abolisi, amnesti, dan sekarang adalah rehabilitasi. Menurut Prof Bowo nih, rehabilitasi itu apakah bisa ditarik kembali atau dibatalkan, Prof? Kalau memang bisa, dalam hal apa? Dalam kondisi seperti apa? Ini ada tres politika, ada yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Nah, rehabilitasi ini keputusan presiden, tapi pertimbangannya dengan adanya rekomendasi juga dari legislatif. Di samping itu pertimbangan juga dari yudikatif, jadi tiga hal sudah sesuai. Dan itu adalah undang-undang dasar. Karena nanti bentuknya keputusan presiden, ada pertimbangan mengingat adanya hubungannya dengan pasal 14. Agak susah. Kecuali undang-undang bisa dibatalkan oleh MK. Jadi kalau yang ini agak susah ya, Prof, karena ya? Keputusan presiden. Karena susah. keputusan presiden. Nah, Prof, apakah seorang terdakwa yang mendapatkan rehabilitasi langsung bisa dibebaskan atau gimana, Prof? Ya, memang pertama itu keputusan Kepresnya sudah ada. Karena rehabilitasi mesti harus ada Kepres presiden nomor berapa. Nah, keputusan presiden itu rehabilitasinya itu disampaikan siapa yang menahan? KPK. Nah, setelah terima KPK baru KPK harus mengeluarkan Membebaskan. Pada saat itu tidak bisa ditunda-tunda. Jadi harus ada Kepresnya dulu yang disampaikan kepada lembaga Betul. terkait. Oke, Prof. Seperti biasa kita sudah ada di segmen 3, yaitu segmen tanya jawab dengan teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di studio. Boleh ya, Prof? Kita kasih kesempatan. Silakan untuk pertanyaan pertama, waktu dan tempat kami sediakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eleonora Rahmatullah Kusaini Putri dari Universitas Trunojoyo Madura. Izin bertanya, Prof, apakah Prof melihat kemungkinan bahwa rehabilitasi terhadap terdakwa korupsi dalam kasus besar seperti ini bisa menjadi acuan negatif bagi upaya pencegahan korupsi ke depan? Misalnya, bisa menimbulkan persepsi di masyarakat, bahkan pada pelaku korupsi lainnya, bahwa jika nanti tertangkap masih ada peluang untuk mendapatkan rehabilitasi dan memulihkan nama baik. Apakah hal ini tidak beresiko melemahkan efek jerah, dan menurut Prof, apa langkah yang perlu dilakukan agar kebijakan rehabilitasi tidak disalahartikan atau dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu? Oke, bagus. Silakan, Prof. Bagus. Ya, memang semua itu ketika persoalan korupsi kok harus bebas. Ya toh, seakan-akan satu baik keputusan baik dari jaksa penuntut umum maupun hakim kok diintervensi. Tapi ini adalah sesuatu langkah yang maju. Ini Presiden Prabowo tepat dan ruang yang pas. Tepat dan ruang yang pas. Dia siap badan, siap dicemooh, siap diapa-apakan. Kena mengeluarkan salah satu hak istimewa, hak prerogatifnya. Prof, tapi apakah seperti pertanyaan tadi, apakah ini melemahkan efek jerah atau enggak? Gimana, Prof? Lah, ini hukum itu kan nggak bisa serta-merta. Orang namanya ada asas praduga tak bersalah, yaitu presumption of innocence. Nah, saya paham apa yang disampaikan. Ya, mohon maaf ya, dibantu ya. Pahamnya apa? Loh, ini sudah masih berjalan atau belum punya kekuatan hukum tetap, kok bisa dikasih rehabilitasi? Pertanyaannya mirip-mirip seperti ini sebetulnya. Nanti orang jerah dan sebagainya, tapi tetap sebagai salah satu baik kejaksaan, baik KPK, baik kepolisian ini harus memang benar-benar. Jangan sampai orang dituanya di bawah apa sampai penyidikan, sampai penyidikan, sampai penuntutan sebagainya hilang. Ini berarti apa? Berarti ini harus menandakan, mencerminkan hati-hati. Tidak hanya satu orang, dua orang, kecuali kalau yang dibebaskan semua korupsi direhabilitasi. Ini harus tentu, karena ini adalah aspirasi. Dan juga sudah ada pertimbangan matang ya, Prof. Nggak semuanya dapat. Orang pakar hukum ini nggak main-main, ya kan? Makanya hal ini harus ada kehati-hatian. Wong hakimnya aja dissenting opinion. Hakim sendiri, hakim itu ada ketua majelis, ada majelis 1, majelis 2, dan selanjutnya. Tapi ini sudah ada dissenting. Pendapatnya berbeda-beda ya. Ini hakim pun nggak
masih meragukan keputusan kalau bersalah. Jadi nggak semua nantinya jerak ini misalnya, tapi ini memang haknya. Kalau saya ketika berhubungan dengan konstitusional, saya akui tidak ada masalah, kecuali kalau nggak ada undang-undangnya. Maka dengan digunakan adanya pasal 14 ini, memang masyarakat itu menyampaikan semua, baik di DPR, baik di Presiden, itu bisa saja, karena ada emailnya sekarang. Email adalah sudah terbuka apa yang menjadi salah satu Saran dan masukan ya. saran dan masukan. Ada. Ya memang demikian. Dan salah satunya saran dan masukan itu ada di program ini, di program Hukum di Mata Bawah, seperti itu ya, Prof ya. Sudah dicatat ini. Oke. Dicatat ini. Prof, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh ya Prof? Agak cepat ya Prof, biar masuk semua. Silakan, waktu dan tempat kami sediakan. Ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Galuh Cynthia Meva Aula dari Universitas Trunojoyo Madura. Izin bertanya Prof, bagaimana Prof melihat dampak rehabilitasi yang terlalu sering terhadap citra lembaga hukum, terutama KPK dan Kejaksaan? Apakah nantinya pemberian rehabilitasi yang terlalu sering ini akan mempengaruhi kepercayaan publik Prof terhadap lembaga tersebut? Oke, ini baik sekali Prof pertanyaannya. Nah, makanya lembaga ini harus proporsional, harus hati-hati. Jangan sampai nantinya orang nggak bersalah disalahkan. Ini hati-hati. Jangan sampai ini sekarang hal-hal ini, mohon maaf, ini tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu memang nggak ada, medsos nggak ada, Instagram nggak ada, TV nggak begitu, ya hanya orang dianggap yang lalu dibuat sekarang. Sekarang ini lain. Jadi semua ketika sidang ini terbuka dan dibuka, kecuali sidang tertutup. Nah, ini saya nggak mengatakan bahwa memang nggak nanti otomatis enggak. Rehabilitasi bukan hanyalah tindak pidana korupsi saja, tetapi narkoba 127 Undang-Undang 35 2009 ada rehabilitasi. Kalau dia korban pengguna bisa kok, tapi nggak digunakan sebetulnya. Kalau ada keputusan bersama, ya. Contohnya ada Kementerian Hukum dan HAM, ada Kejaksaan Agung, ada dari Mahkamah Agung, ada dari keputusan dan sebagainya, DPR semua. Ternyata nggak digunakan kok ini. Keputusan bersama ini nggak digunakan. Padahal itu nggak memandang itu orang nggak punya, orang dan sebagainya. Itu memang hal itu nggak digunakan. Tapi akhirnya dengan mempertimbangkan Presiden, mempertimbangkan itu, ternyata hukum seperti ini ya. Orang nggak bersalah disalahkan ya. Ini Jadi dalam hal ini Prof melihatnya seperti itu? iya, contohnya tadi saya katakan, kalau narkoba, orang yang korban pengguna narkoba itu tidak lain dikarenakan ada keputusan bersama, itu harus direhabilitasi. Contohnya sekarang narkoba nggak direhabilitasi, padahal tahu tuh ada keputusan Jaksa Agung, ada keputusan Kapolri, ada keputusan sosial, kesehatan, Mahkamah Agung, keputusan bersama itu. Oke. Ternyata, nah saya lihat survei 60% narkoba karena nggak direhabilitasi, padahal ada tidak digunakan, tapi tidak apa-apa, akhirnya digunakan Presiden sekarang. Oke, dengan hak yang diberikan Presiden seperti yang kita ketahui tahun ini ada rehabilitasi, abolisi, amnesti, dan agak cukup sering kita dengar di berita-berita ini. Apakah menurut Prof bahwa dengan keputusan ini tidak melemahkan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK? Enggak, banyak itu. Dan juga penyidik? Enggak, banyak yang lain yang kena. Banyak yang lain. Kalau dulu enggak, saya ini ahlinya korupsi. Saya itu adalah ahli saya TPPU. Disertasi saya itu TPPU. Saya paham benar. Bukan paham, antara teori dan praktek ini berbeda. Ingat ya, cinta pada teoritis belum tentu sama fakta itu bersesuaian. Itu praktek enggak. Saya itu tanggung jawab seperti itu. Oke. Saya soalnya berapa kasus yang saya tangani, beribu-ribu, makanya saya itu paham sekali antara praktek dengan teori. Makanya saya sampaikan mahasiswa itu perlu mendengarkan tentang hukum di mata bawah pada hari Jumat jam 8 malam. Itu lihat, matkan apa yang tersurat dan tersirat. Coba dengarkan. Sambil lihat kuliah gratis ya Prof di Hukum di Mata Bawah. Gratis sama dengan
edukasi sama dengan ini perkuliahan ya. Baik Prof. Bo, pertanyaan Ya. selanjutnya boleh ya, waktu Boleh, dan tempat boleh, kami boleh. sediakan. Oke, izin bertanya ya, Prof. Menurut Prof, bagaimana cara memastikan bahwa keputusan rehabilitasi ini tidak disalahartikan sebagai bentuk pengampunan tanpa syarat atau bentuk intervensi terhadap proses hukum? Oke, baik sekali pertanyaannya Prof. Bagus sekali. Jadi memang aspirasi dari masyarakat. Aspirasi dari masyarakat, akhirnya masyarakat DPR memberikan satu kajian hukum kepada Kementerian Hukum, kemudian setelah kajian akhirnya disampaikan ke Presiden, Presiden juga minta juga pertimbangan sama Mahkamah Agung. Akhirnya sudah dipertimbangkan, memang kajian-kajian ini bukan hanyalah membalik tangan langsung direvisi, tapi mendengarkan tentang pertimbangan-pertimbangan, maka tidak disalahartikan, kecuali ya ini ujuk-ujuk ya, Bukan, tiba-tiba. berarti bukan sekedar intervensi tanpa arti, tapi juga sudah mempertimbangkan pertimbangan dari banyak pakar juga ya Iya, Prof ya. pakar-pakar hukum disampaikan di situ, makanya hati-hati membuat satu keputusan, hati-hati. Jangan buat satu keputusan, akhirnya keputusan itu ada amnesti, ada abolisi, ada rehabilitasi. Ketika sampai seperti ini, hati-hati. Soalnya apa? Soalnya masyarakat sekarang jeli, ya toh, karena adanya salah satu gerakan-gerakan seperti ini. Itu gak main-main. Nah memang banyak sih kecewa dan sebagainya. Itu hal-hal ketika keputusan disampaikan mesti ada rasa kekecewaan, Ada pro tidak kontra ada ya, kontra, Prof. itu biasa. Tapi sekarang ini memang sampai sekarang ini belum lepas, belum ada ya, belum masuk ke KPK. Baik, tapi dengan adanya pemberian rehabilitasi, abolisi amnesti ini, apakah ini adalah bentuk sikap dari Presiden Prabowo untuk mengkoreksi keputusan dari penegak hukum? Itulah Presiden Prabowo itu memang dia itu pada cinta pada masyarakat, senang pada masyarakat. Saya nggak pernah loh terjadi seperti ini. Saya itu nggak pernah ketika menjadi seorang pengacara, advokat, nggak pernah bertubi-tubi langsung ya, akhirnya keluar. Jadi ini titik balik sesuatu yang baru juga ya di Ini pemerintahan dari balik. Presiden. Makanya saya sampaikan bahwa keberanian yang disampaikan Presiden Prabowo itu saya acungi jempol. Saya aspiratif sekali, dikarenakan memang orang nggak salah disalahkan, orang benar disalahkan, orang nggak salah disalahkan. Ini adalah hukum. Oke, baik Prof. Ya. Jadi menurut Prof bahwa memang ada suatu perbedaan yang positif ya di pemerintahan Ya. Presiden Prabowo kali ini dengan adanya berbagai kebijakan, salah satunya dengan rehabilitasi ini ya Prof ya. Baik, dengan itu pertanyaan selanjutnya boleh ya Prof? Kita kasih kesempatan lagi. Ya, alhamdulillah. Silakan. Nama saya Fitri Anapa dari Universitas Negeri Surabaya. Jadi Prof, di luar kasus pemberian rehabilitasi ini Prof, seperti yang kita tahu bahwa angka korupsi di Indonesia ini masih tergolong tinggi nih Prof. Menurut Prof, apa sih yang membuat kasus korupsi di Indonesia ini sangat sulit untuk diatasi? Apakah hukum yang menangani pasal korupsi ini perlu dibenahi lagi supaya para pelaku korupsi ini jerak Prof? Oke, baik sekali pertanyaannya. Gimana Prof? Kenapa kok banyak sekali nggak jera-jera, seperti susah sekali untuk diberantas? Ya, soalnya nggak ada hukum mati. Kalau hukuman ditembak korupsi ya akan jerah semua. Kayak di Cina itu tembak baru jerah. Kalau ini nggak akan jerah. Jadi usulan Prof bahwa koruptor harus dihukum mati, begitu? Itu ada hubungannya dengan apa yang disampaikan seperti itu. Tapi Ada alternatif lain mungkin Prof yang nggak terlalu sadis atau perampasan aset segera disahkan, gimana Prof? Ya itulah yang saya sampaikan. Pertanyaan dari Nigel Sarjosini, alhamdulillah sampai sekarang perampasan aset itu nggak diketok-ketok, padahal KUHP sama KUHP ini baru diketok nanti tanggal 2 Januari ini. Nah ini ada apa? Nah ada tadi yang pertanyaan tadi, loh seperti itu kok nggak disampaikan. Perampasan aset itu adalah alternatif sebetulnya, dirampas baru dimesinkan kalau itu korupsi. Tapi sekarang ini sampai sekarang nggak diketuk. Kenapa nggak diketuk? Tergantung dari DPR-nya. Kenapa? DPR itu punya hak prerogatif juga, ada pasal 520. Kalau rancangan dari Presiden, kalau nggak disetujui DPR, dia tidak bisa ngajukan lagi. Tapi kalau DPR pasal 20, ketika gaji Presiden 1 bulan berlaku. Jadi inilah, itu sistem parlementer seperti itu. Jadi kalau dengan demikian kita mencoba bukan melihat sesuatu yang ini berhubungan dengan ini, coba dilihat ya,
apa yang saya sampaikan tentang adanya salah satu yang berhubungan di daerah Morowali itu, adanya bandara ternyata tertutup. Nah ini apa ini bandara tertutup? Berarti aset yang besar ini nggak tahu saya siapa sebetulnya, tapi ini penting. Sebenarnya masih banyak kasus lain yang lebih bobrok lah istilahnya, yang lebih layak untuk dibahas dan juga. Kan, nah inilah ya mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat Presiden Prabowo itu akan menyikat habis orang-orang korupsi. Oke, baik Prof. Terakhir mungkin pesan apa yang ingin sampaikan, baik juga saran ya seperti yang Prof tadi sudah sampaikan kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat dan juga kepada penegak hukum, terutama terkait masalah ini. Iya. Nah, harus memang melihat sesuatu dari informasi dari semua ya, baik TV, baik Instagram, baik YouTube, baik semua sekarang bisa didengar. Ini memberikan satu hal-hal ketika nggak ada keberesan, berarti bisa untuk menyampaikan. Ya menyampaikan apa? Ya opini-opini yang sampaikan. Seperti itu. Tapi kalau nggak disampaikan opini-opini itu, nah tapi pada umumnya loh ya, nah nanti pada khususnya masyarakat ya hubungannya nggak di lokal aja lah, lihat hukum di mata bawah Surabaya TV, sehingga memberikan suatu pemaparan sehingga orang nggak tahu jadi tahu. Kenapa? Kalau bicara masalah hukum itu memang global, tapi sebetulnya ada spesifik. Tapi kalau dihukum di mata bawah, kasus apapun akan apa? Akan terakomodir. Maka lihat, itu baru update dilihat. Nah, update apa? Orang nggak tahu jadi tahu. Itulah namanya cerdas kan. Oh, beginilah. Maka dari itu ya Prof, jangan lupa pemirsa, kita ingatkan jangan lupa untuk selalu menonton dan menyaksikan program Hukum di Mata Bowo setiap hari Jumat jam 8 malam hanya di Surabaya TV. Betul ya Prof? Baik Prof Bowo, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya dan juga ilmunya yang senantiasa diberikan kepada pemirsa setia Surabaya TV. Baik pemirsa, hukum itu tidak ada yang abu-abu, yang ada hanya hitam atau putih, dan seharusnya kita tetap percaya bahwa keadilan masih tetap ada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Angel pamit undur diri. Salam Surabaya TV.